Ngapain kamu kesini? Bukankah sudah kubilang jangan cari aku di kantor? Lihat bajumu lusuh banget. Kalau sampai dilihat rekan kerjaku, aku bakalan malu banget. Vivi, hari ini ulang tahun kedua hubungan kita. Aku sudah beli tiket bioskop dan pesan restoran. Aku mau kasih kamu kejutan. Vivi, dia siapa? Dia Aku ini temanku. pacarnya. Bunga yang kamu bawa itu nggak sampai 100.000 kan? Orang kayak kamu ini masih berani ngejar cewek. Pulang cuci muka lalu tidur. Jangan cari aku lagi. Vivi, sekarang aku gak punya apa-apa, tapi begitu lulus aku akan cari kerja. Aku pasti berusaha memberimu masa depan yang bahagia. Berusaha. Emir, orang biasa sekeras apapun berusaha nggak bisa nembus kelas sosial. Ponsel dan tas-tas yang aku suka mampu kamu belikan. Untuk nonton film saja, kamu harus nunggu hari jadi. Dengan apa kamu bisa kasih aku kebahagiaan? Vivi, 100.000 ini buat mengganti uang bungamu. Mulai sekarang, jangan jadi pungguk yang merindukan bulan. Orang kayak kamu nggak pantas punya cinta. Paham? kenapa ada mobil mewah parkir di depan rumahku? Ibu gak apa-apa? Nggak apa-apa. Ini pasti cucuku kan? Iya, benar. Cucu. Nah, aku kakekmu. Ibu, bukankah ibu bilang kalau kakek sudah lama meninggal? Nah, dia memang kakekmu. Dulu, kakekmu nggak setuju. Ibu mau bersama ayahmu. Jadi ibu kabur bersama ayahmu. Sejak saat itu, ibu putus kontak dengan kakekmu. Ibu, gak kusangka dulu ibu seorang pemberontak. Kakekmu ini, Presdir Grup Hudi, nak. Tujuannya datang kali ini, mau membawamu kembali ke keluarga Rauf. Kamu mau? Apa? Grup Hudi? Salim Rauf? Orang terkaya di 3 provinsi? Iya. Nah, selama ini kamu pasti hidup susah. Sering kekurangan uang kan? Tenang saja, kakek akan kasih kamu uang. Di kartu ini ada 200 miliar. Pakai dulu saja. Kalau kurang, minta lagi ke kakek. Berapa banyak? Ambil saja. Segitu itu cuma recehan. Kakek punya banyak uang. Jangan terlalu dipikirkan. Kamu bisa tinggal dulu bersama ibumu. Bantu kakek mengurus bisnis di kota Dufin. Pelan-pelan saja mikirnya ya. Aku yang urus? Tapi aku masih kuliah. Lagi pula aku belum pernah berbisnis. Aku gak bisa. Tapi aku masih kuliah. Lagi pula aku sama sekali belum pernah berbisnis. Itu bukan masalah. Bisnis di kota Dufin selama ini selalu stabil. Kakek juga akan memberimu asisten yang kompeten. Kamu bisa kuliah sambil belajar berbisnis. Dan lagi, uang hasil anak perusahaan kota Dufin bisa kau gunakan sesukamu. Orang yang gak punya uang gak pantas punya cinta. Paham? Baiklah. Ini baru cucu kesayanganku. Begini, besok pagi pergilah ke anak perusahaan kota Dufin untuk menjabat presdir. Presdir datang. Kamu harus tampil dengan baik. Semangat, ya. Baik, Ayah. Aku juga nggak tahu orang seperti apa Presdir baru ini.
tiba-tiba diterjunkan ke anak perusahaan kita. Dari yang aku tahu, kemungkinan besar dia adalah kerabat Pak Salim. Benarkah? Tentu saja benar. Pak Odi sendiri yang kasih tahu aku. Ayahnya kan CEO. Mana mungkin bohong. Vivi, kamu beneran sama Pak Odi? Kedepannya tolong lebih perhatikan kami. Gampang. Kok dia datang lagi? Emir, berhenti di situ. Hari ini aku punya urusan penting. Gak ada waktu main-main denganmu. Sebaiknya pergi dari sini. Kamu ngapain? Ini gedung Hudi. Lepaskan anakku. Ayah, habisi dia. Mau membunuhku? Kamu itu gak memenuhi syarat. Aku gak memenuhi syarat. Lihat dirimu, nasibmu mengenaskan. Pria yang gak becus jagain pacarnya. Berani menantangku. Emir, meski kamu terus ganggu aku gak bakal balikan denganmu. Cepat pergi dari sini. Kamu pikir kamu pantas? Kamu? Pak Odi, cepat suruh orang buat usir dia. Kalau presdir baru lihat orang kayak gini bikin onar di depan kantor, pasti dia anggap manajemen kita buruk. Benar. Cepat panggil satpam. Nggak perlu panggil satpam. Karena akulah yang baru saja ditunjuk sebagai presdir. Yang benar. Mana mungkin. Aneh. Apa? Kamu presdir yang mulai menjabat hari ini? Hah? Inilah lelucon paling lucu yang pernah ku dengar tahun ini. Hah? Kenapa nggak sekalian bilang kamu ini cucu kandungnya Salim? Emir, bisakah kamu jangan bikin aku malu di sini? Beraninya orang sepertimu mengaku-ngaku sebagai presdir grup Hudi? Sebagai mantan pacarmu, aku benar-benar malu. Zaman sekarang, jujur pun nggak ada yang percaya. Kamu... Itu mobil dinas Pak Salim. Cepat, presiden baru datang. Ayo. Ayo cepat. Ayo cepat. Ayo. Emir, presdir yang asli sudah datang. Aku mau lihat sampai kapan kamu bisa ngaku-ngaku. Bu Ivana, kok Anda datang sendiri? Mana presiden yang baru? Mana presdir yang baru? Harusnya sudah sampai. Kalian nggak lihat dia? Enggak, kami terus berjaga di pintu masuk. Yang datang. Siapa sih? Bu Ivana, Anda sedang lihat apa? Bukan apa-apa. Mungkin presiden yang baru sudah ke ruangannya. Semuanya bubar saja. Bubar. Presdir nggak mau menemui semua orang. Nanti juga ketemu. Semuanya bubar, kembali bekerja. Mana Emir? Mungkin dia tahu kedoknya terbongkar, makanya kabur duluan. Kali ini dia beruntung. Kalau sampai ketemu lagi, akan kupatahkan kakinya. Sudah miskin, masih nggak punya harga diri. Dulu aku benar-benar buta. Pak Emir, kenapa tadi Anda nggak mau ketemu semua orang? Bukankah begini lebih seru? Bisa lihat jelas sifat asli semua orang. Yang penting Anda senang. Bantu aku selidiki dengan tuntas. Apa yang dilakukan Odi dan Seno di perusahaan selama ini. Jangan lewatkan satu petunjuk pun. Baik, Pak. Aduh, jangan nangis. Hapus air matamu.
Dia kenapa? Emir, akhirnya kamu balik juga. Tapi kayaknya kita juga nggak lulus. Kenapa? Ini semua karena si Andre. Tadi pagi, waktu Joanna antar tugas kelompok, dia kasih kode ke Joanna untuk menemuinya nanti malam. Ini salahku sudah libatkan kalian. Apa hubungannya denganmu? Aku udah lama dengar kelakuan si Andre. Dia manfaatin SKS buat ngerayu mahasiswi. Nggak nyangka itu benar. Terus sekarang, kamu punya solusi nggak? Nggak masalah kita berdua nggak lulus, paling juga ngulang. Tapi Joanna sudah susah payah dapat rekomendasi S2. Kalau sampai nggak lulus, dia bakalan tamat. Kalian berdua, tunggu kabar dariku di sini. Emir, kamu jangan gegabah. Andre punya koneksi. Jatah rekomendasi S2 ku kalau hilang ya sudah. Kalau kamu bikin dia marah, kamu bisa dikeluarin dari kampus. Tenang aja, aku nggak bakal kenapa-napa. Kamu ada perlu apa? Aku mau nyumbang dana buat kampus. Nah, kami hargai niat baikmu ini. Bagaimanapun, kampus kita nggak kekurangan sumbangan yang cuma puluhan atau ratusan ribu itu. Simpan saja untuk dirimu sendiri. Yang mau kusumbangkan bukan puluhan ataupun ratusan ribu, tapi 20 miliar. Kamu bilang mau nyumbang berapa? Apa? Kamu mau nyumbang berapa? 20 miliar. Nah, kamu nggak lagi bercanda kan? Kamu nyumbang 20 miliar. Cepat kirimkan nomor rekening keuangan kampus. Aku transfer uangnya sekarang. Itu nomornya. Sekarang silakan hubungi bagian keuangan untuk konfirmasi. Apakah ada donasi 20 miliar yang masuk? Halo? Pak Rektor, kami baru saja terima donasi 20 miliar. Aku mengerti. Donaturnya ada di depanku. Nah, silakan duduk. Biar ku buatkan teh. Tapi Pak, 20 miliar ini bukan sumbangan gratis. Aku punya 2 permintaan. Katakan saja. Pertama, aku akan sangat sibuk ke depannya, melewatkan beberapa mata kuliah. Aku harap pihak kampus nggak permasalahkan absensiku. Tentu saja, kalau kampus membutuhkan dana lagi, dengan senang hati aku akan membantu. Mana mungkin itu disebut bolos? Bukankah kamu sudah izin padaku? Dan kedua, aku minta pihak kampus untuk mengeluarkan Andre. Dia sudah lama manfaatkan jabatannya untuk melecehkan mahasiswi. Orang seperti itu gak pantas ada di kampus. Ada kejadian seperti itu. Akan segera kuurus. Terima kasih banyak Pak Rektor. Aku masih ada urusan, aku pergi dulu. Nah, kalau nanti ada apa-apa, hubungi aku kapan saja. Emir, aku sama sekali gak nyangka yang dikeluarkan malah Andre. Tuhan itu memang adil ya. Mungkin. Ayo pergi, kita rayakan hari ini. Kita sepakat. Aku yang traktir. Wah, Emir, kita nggak salah tempat kan? Nggak salah, memang di sini. Ayo masuk. Emir, kita nggak bisa masuk. Meski hari ini kamu menjualku, aku tetap nggak mampu traktir. Aku nggak minta kamu traktir. Aku yang bayar. Bilang dong dari tadi. Aku masuk duluan buat pesan. Ayo. Emir, gimana kalau kita pergi ke kuliner jalanan di luar kampus? Di sini kelihatan mahal banget. Nggak apa-apa. Aku punya uang. Resto besar, rasanya memang beda. Sudah kenyang belum? Kenyang. Tagihannya. Totalnya 57.800.000. Bayarnya tunai atau kartu? Kartu. Bisa bayar lewat ponsel? Tentu saja.
Ada apa, Pak? Ponselku dan ATM-ku hilang. Tunggu sebentar, aku minta temanku buat bayar. Berikan ponselmu. Hah? Ayo cepat. Jangan percaya mereka. Dia cuma mahasiswa miskin. Begitu kamu pergi, mereka pasti kabur dan gak bayar. Pak Odi, Anda kenal mereka? Tentu saja, mereka cuma sekelompok orang yang gak mampu bayar. Cepat lapor polisi. Mereka gak bakal sanggup bayar makanan ini. Aku akan lapor sekarang. Kamu ngapain? Kamu kira dengan merampas ponsel pelayan masalah akan selesai? Aku masih punya ponsel. Pakai punyaku. Terima kasih, Pak Odi. Jangan lapor polisi. Kami akan lunasi tagihannya. Adik kecil, kamu ditipu sama dia ya? Hah, panggil aku kakak baik. Dan bagian tagihanmu akan kubayarkan. Hah? Aku cuma punya 400.000. Sisanya bisa dicicil gak? Aku bisa jaminkan KTP dan kartu mahasiswaku. Aku janji, pasti akan kubayar. Aku punya 40.000. Vivi, kamu lihat itu. Zaman sekarang masih ada orang yang cuma punya 40.000 di kantong tapi berani makan di restoran bintang 5 dan bahkan mau nyicil. Kedepannya kamu jauhi orang-orang kayak gitu. Jangan sampai ikutan jadi kayak mereka. Pak Odi, dulu aku memang buta. Sekarang berkat kamu aku sembuh. Aku sama dia sudah lama putus. Kamu, berlututlah. Jilat sepatuku sampai bersih. Dan makanan hari ini, aku yang traktir. Cepat, Tuan Muda dan Nyonya Muda kecelakaan mobil. Cepat selamatkan.
Bu Junita, Tuan muda kecelakaan dan mengucurkan banyak darah. Darahnya juga sangat langka. Persediaan darah kami tak cukup. Persediaan darahnya tidak cukup. Kalau begitu ambil saja darah bocah itu untuk cucuku. Mereka itu kembar, golongan darahnya sama. Gadis itu juga terluka, juga mengucurkan banyak darah. Kalau ambil darahnya lagi untuk Lintar, takutnya bisa. Tak perlu pedulikan nyawanya. Ambil saja, ambil darahnya. Lakukan apapun untuk selamatkan nyawa cucuku. Kalau dia selamat, aku akan naikkan jabatan. Kalau tak selamat, aku mau nyawamu. Iya, baiklah. Bu Yunita, nyawa Lintar sudah diselamatkan. Gadis ini telah kehilangan banyak darah. Hidupnya mungkin tidak bisa dipertahankan. Kalau tak bisa dipertahankan, bawa saja pergi. Dan buang yang jauh. Lisa! Lisa! Ibu, Lisa adalah putriku. Juga keturunan keluarga Lianto. Kenapa ibu tega mengambil darahnya? Diam! Yang terpenting selamatkan Lintar cucuku. Semua ini salahmu. Lahirkan 3 putri dan hanya 1 putra. Dia hanya satu-satunya cucuku. Kalau tak selamatkan dia, siapa lagi? Tapi... Tidak ada tapi. Aku yang berkuasa di keluarga ini. Darah bocah itu sudah diambil. Tidak ada gunanya. Kau debat di sini. Di mana Lisa? Aku tanya, di mana Lisa? Bicaralah, di mana Lisa? Maaf. Aku tak dapat pertahankan dia. Bos, tolong minuman termurahnya. Nona Lisa, kalung ini diberi Nyonya untuk kalian 4 bersaudara. Kalau kau bisa hidup, ambillah kalung ini. Mungkin nanti bisa bertemu kembali dengan Nyonya. Anak siapa ini? Anak siapa ini? Kenapa tubuh anak ini begitu dingin? Dokter. Dokter. Agus, saat itu kau yang bawa semua untuk bekerja di grup Lianto. Aku sudah selesai mengerjakannya, sudah 3 bulan. Mana bayarannya? Agus, putrimu Ratna lulus kuliah dan bekerja di grup Lianto. Kau tidak ambil uang kita untuk menyenangkan grup Lianto, kan? Kalian jangan sembarangan bicara ya. Ini tak ada hubungannya dengan putriku. Ini, bukannya aku ini kerja di grup Lianto karena butuh uang. Kalian juga tahu, grup Lianto bukan hanya tak beri aku uang, tapi juga memukulku. Di kepalaku masih ada darahnya. Aku tidak peduli. Kau yang suruh kami kerja. Cepat beri uangnya. Ayahku butuh uang untuk ke rumah sakit. Benar, Agus. Anakku juga mau bayar uang sekolah. Kalau tidak beri uangnya, anakku tidak bisa sekolah. Gimana kalau kalian beri aku waktu 3 hari? Aku pasti akan berikan uangnya kepada kalian. Kalau sampai saat itu uangnya masih belum ada padaku, aku akan jual darahku untuk kalian. Celaka Pak Agus. Putrimu dipukul orang. Apa? Ratna dipukul. Ratna mewakilimu meminta bayaran. Itu membuat Pak Lintar marah. Membuat kekacauan. Cepat tolong dia. Putriku, di mana kau?
Ibu merindukanmu. Bu Monica? Bu Monica? Ada kabar mengenai Lisa? Bukan, ada masalah pada Pak Lintar. Pak Lintar bertengkar dengan Putri petugas kebersihan. Apa? Memukul anakku? Siapa yang begitu berani memukul anakku? Ratna! Ratna! Ayah, Kenapa kalian ganggu putriku? Petugas kebersihan juga datang. Bagus. Ayah dan anak telah bersama sekarang. Memukul putriku hingga seperti ini. Aku akan bertarung denganmu! Ratna, ada begitu banyak pekerja. Kusarankan kau patuhlah sedikit. Minta maaflah pada Pak Lintar. Kalau enggak, hanya akan berakibat buruk. aku hanya mau mewakili ayahku. Ambil gaji 14 juta. Aku tak sengaja menginjaknya. Lalu dia menendangku, bahkan menamparku. Luka di tangannya itu karena dirinya sendiri. Tak ada hubungannya denganku. Lagi pula aku sudah minta maaf padanya. Tapi dia masih ingin aku berlutut. Kenapa? Kenapa kau begitu? Kenapa begitu ingin menganiaya orang? Karena dia adalah anakku. Anak ketiga keluarga Lianto. Ibu, kenapa kau datang? Anakku diganggu orang, tentu saja aku datang. Apa kau terluka? Ayo minta maaf pada putraku. Cepat lakukan. Aku tak salah. Yang salah itu putramu. Benar, kesalahanmu adalah lahir di keluarga miskin. Karena kau miskin dan rendahan tapi masih menyinggung anakku. Kalau hari ini kau tidak berlutut dan minta maaf, jangankan gaji ayahmu. Gajimu juga tidak akan diberikan. Mulai hari ini, kau dan ayahmu jangan harap bisa bertahan di kota Yoria. Bu, kenapa kau begini? Bu, jangan pecat Ratna. Karena Ratna telah menyinggung Pak Lintar. Aku berlutut minta maaf mewakilinya ya. Aku tidak tertarik bicara dengan orang rendahan seperti kalian yang banyak omong. Waktuku sangat berharga. Ku minta kau berlutut. Ayo berlutut. Aku Pegang dia. Dan buat dia bersujud minta maaf pada putraku. Lepaskan putriku! lepaskan. Aku minta maaf. Aku wakili putriku minta maaf. Kumohon lepaskanlah dia. Apa kau lihat jendela itu? Lompatlah dari sini dan akan kulepaskan putrimu. Aku juga akan memberimu 140 juta. Lompatlah, hanya lantai 3. Tidak akan mati. Jangan. Jangan, Ayah. Aku akan berlutut. Aku bersedia berlutut pada kalian. Tolong jangan paksa ayahku. Kalau kau tidak lompat, aku akan menuntut putrimu untuk cedera yang disengaja dan jebloskan dia ke penjara. Kau juga tidak mau putri kesayanganmu ini yang begitu mudah masuk penjara, kan? Jangan. Aku akan lompat. Aku akan lompat. Jangan. Ayah. Ayah. Jangan. Lompatlah. Kenapa kau tidak lompat? Apa yang kau tunggu? Bu, Pak Lintar, kalian harus menepati janji. Setelah aku lompat, lepaskanlah putriku. Lintar. Ayah. Ayah. Kau baik-baik saja. Orang tua, hidupmu cukup keras, masih tidak mati juga. Bu, Pak Lintar, aku sudah melompat. Kalian, bisakah lepaskan putriku dan berikan bayarannya padaku? Bayar? Kau hancurkan mobil belasan triliunku yang mewah. Kaulah yang harusnya membayarku. Jelas-jelas kau menendang ayah hingga jatuh. Ayahku tak sengaja. Kenapa kau menindas orang seperti ini? Kenapa memangnya kalau aku tindas kalian? Ku beri kalian waktu 3 hari. Kompensasi biaya perbaikan mobilku 200 juta. Kalau enggak, aku akan buat kau mendekam di penjara. Kumohon, jangan jebloskan ayahku ke penjara. Aku bisa kerja untukmu dan mendapat uang untuk mobilnya. Usir kedua orang ini. Jangan sampai mengotori kantorku. Kumohon padamu, jangan seperti ini. Ayah.
Ayah, ayah, penyakitmu semakin parah. Tadi juga terjatuh dari atas. Ayo kita periksa ke rumah sakit. Ratna, ayah tak apa. Hanya jatuh dan mengeluarkan batuk ini. Tak perlu pergi ke rumah sakit dan buang-buang uangmu. Tapi Sudah cukup. Ayo kita pulang. Masih ada yang mau kuberi padamu. Ayo. ayah, Ayo. Kurasa hidupku takkan lama lagi. Sepertinya sudah saatnya beritahu ini ke Ratna. ayah, Ratna, kau sudah tumbuh besar. Ada hal yang harus kuberitahu padamu. Sebenarnya, kau adalah putri yang aku adopsi 18 tahun lalu. Saat itu, kau diletakkan di gerobakku dan kehilangan banyak darah. Pada saat terakhir, aku bawa kau ke rumah sakit untuk diperiksa. Ternyata golongan darah kita adalah RH negatif. Aku transfusi darah agar kau tetap hidup. ayah, jangan bercanda. Gimana mungkin aku bukan putrimu? Kau sungguh putri angkatku. Di dalam kotak ini ada sebuah kalung giok. Kata di atasnya, sepertinya tanda dari keluargamu. Juga ada selembar foto. Saat aku mengadopsimu, baru difoto. Kau ambillah. Nanti, dengan foto dan kalung ini, bisa bersatu kembali dengan orang tuamu. Enggak, ayah. Aku ini putrimu. Keluargaku hanya ayah. Dasar bodoh. Saat ayah kandungmu membuangmu, mereka juga tak punya pilihan. Kau boleh cari mereka dan tanyakan. Juga, beberapa tahun ini kau hanya menderita bersamaku. Tak makan enak, tak berpakaian bagus. Bahkan membuatmu lelah karena menggantikanku kerja, dipukuli orang. Ratna, besok ulang tahunmu. Ini adalah gaun merah yang kutabung. Sebagai hadiah ulang tahunmu. Anggap saja kali ini kulakukan tugasku sebagai ayahmu. Ayah, aku tak mau berpisah darimu. Kau adalah ayahku. Kalian bertiga sudah dewasa. Sudah saatnya mengurusi perusahaan. Besok malam aku akan mengadakan acara ulang tahun ke-20 perusahaan di atap perusahaan. Nanti aku akan umumkan ke seluruh karyawan kalau kalian bertiga masing-masing akan menjadi manajer cabang. Setelah 3 tahun, siapa yang bagus akan menggantikan posisiku. Tenang saja, Ibu. Aku tidak akan mengecewakanmu. Aku akan berusaha mencontohi Ibu menjadi ratu bisnis di kota Yoria. Kalau begitu, aku akan pakai uang dengan lebih bijak. Bagus sekali. Ketika anak kita sekarang sudah dewasa, sungguh berita baik. Hari ini, pantas buka sebotol anggur untuk merayakannya. Ayah, apa ayah sudah lupa? Lisa alergi pada alkohol. Meski dia sudah tidak ada, di rumah tidak pernah minum alkohol lagi. Saat itu adik paling pintar. Kalau dia masih ada, pasti akan jadi kandidat terbaik untuk mewarisi grup Lianto. Saat itu kau yang menolong nyawaku. Kalau bisa, aku bersedia berikan nyawaku untukmu.
Kali ini kerjamu bagus. Teruskan kerja kerasmu. Ayah, gimana kalau kita pergi saja? Pak Lintar itu bukannya suka menganiaya orang. Apa kau bisa dapat uangnya? Tak apa, Ratna. Pak Lintar yang panggil aku datang. Lagi pula, uang 140 juta bagi keluarga Lianto hanyalah uang kecil. Dengan situasi hari ini, dia pasti akan memberiku. Ayo. Hei, bukannya dia Ratna? Apa berpakaian cantik datang ke pesta karena mau menggoda pria? Kenapa Ratna dan ayahnya yang pembersih itu datang di pesta yang semewah ini? Sungguh sial. Bukannya mereka sudah menyinggung Pak Lintar? Beraninya masih datang ke sini. Aku yang mengundang pembersih ini datang. Pak Lintar, ini tanda kecil untuk apresiasi dari kami. Aku bisa melihatnya. Apa ini buah busuk? Kami bahkan segan untuk memakan buah-buahan ini. Kau malah... Apa katamu? Jangan begini. Pak Lintar, uang 140 jutaku. 140 juta? Kenapa 140 juta? Aku undang kalian datang untuk mengkompensasi biaya perbaikan mobilku 200 juta. Lihat baik-baik. Faktur perbaikan mobil 340 juta. Kurangi 140 juta dari gajimu, kau masih utang 200 juta padaku. Kau tak boleh menindas kami begini. Tak bisa begini. Itu, Pak Lintar, begini. Aku akan bayar 340 juta ini. Tapi, bayarlah dulu 140 juta padaku. Uang ini akan kubayarkan bertahap nanti. Terutama para pekerja itu. Mereka butuh uang ini untuk operasi lansia. Yang lain butuh uang ini untuk biaya sekolah anak. Selama Anda berkenan, bisakah bayar 140 jutanya dulu? Begitu baik. Lihatlah dirimu. Kau sendiri pincang dan tidak bisa jalan baik. Gimana bayar 340 jutaku? Jangan cemas, Pak Lintar. Aku pasti akan kembalikan uang ini. Kalau tak bayar dalam setahun, aku jual ginjal dan darahku untuk gantinya. Jual ginjal dan darah. Kenapa pilih jalan sulit? Gimana kalau aku beri solusinya? Malam ini, kau berikan semangat untukku. Kalau suasana hatiku baik, aku akan berikan 140 juta itu untukmu. Ayah, jangan dengarkan dia. Niatnya pasti tidak baik. Tenang saja, aku tidak akan menyuruhnya lompat. Tidak ada yang bahaya. Di hadapan begitu banyak orang, mana mungkin aku tidak tepati perkataanku? Kalau begitu, Pak Lintar, apa yang kau mau kulakukan? Mudah. Berlutut dan merangkaklah di bawah kakiku. Lewati sekali, akan kuberi kau 20 juta. Gimana? Ayo lewati. 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 Ayo lewati. Lewati. Cepat, ayo lewati. Ayo. Kenapa kau begitu mempermalukan kami? Uang. Selama bisa dapatkan uangnya, aku bisa berikan penduduk desa. Dan bisa juga beri sedikit untuk Ratna. Baik. Akan kulewati. Ayah, jangan lewati. Jangan. Ratna, tak apa. 20 juta sekali. Hanya perlu 7 kali. Sangat sederhana. Sangat mudah. Ayo, cepat lewati. Tunggu apa lagi? Cepat lewati, cepatlah. Ayah, jangan lewati. Kita tak perlu uangnya. Jangan, Ayah. Ayah. Bangunlah. Cepat bangun. Lepaskan aku. Ayah. Ayah. Cepat. Lewati. Cepat. Ayo, 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 ayo. Ayo lewati. Ayah. Ayo cepat. Ayo lewati. Cepat lewati. Lihat dia. Lihat dia. Teruskan lewati. 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 Pak Lintar, totalnya 7 kali. Aku sudah selesai. Sekarang,
Bisakah kau beri aku uangnya? Uangnya bisa kuberikan padamu, tapi kau hanya bisa berlutut dan pakai mulutmu masukkan ke mangkuk. Baru boleh bawa pergi. Aku akan memberimu uang sialan itu. Kau mudah marah. Ayah. Dasar buta. Apa kau tahu acara apa ini? Hah? Dasar penyakitan, beraninya kau nodai acara ini. Cari mati! Jangan pukul ayahku! Ayah! Ayah! Kita pergi ke rumah sakit. Ayo. Jalan, beraninya kau dorong Lintar. Apa kau bosan hidup? Masih berani melawan? Satpam, tarik dia ke sini. Bawa dia kemari. Kalian mau apa? Lepaskan aku! Jangan sakiti putriku! Ayah! 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 Cinta ayah dan putrinya, ha? Akan kupenuhi cinta kalian. Kumohon! Kumohon! Kumohon lepaskan kami! Bukannya kalian mau uang? Botol ini seharga 20 juta. Aku akan berikan kalian uang hari ini. Biarkan kalian merasakan aroma uang. Ayah! Malintar! Jangan! Kalau mau memukul dan menghukum, padaku saja! Ratna alergi pada alkohol! Mohon lepaskan Ratna. Ini bisa membahayakan nyawanya. Mengancam nyawanya? Aku mau lihat apa bagaimana botol ini bisa membahayakan nyawanya. Hentikan! Ngapain kamu kesini? Bukankah sudah kubilang jangan cari aku di kantor? Lihat bajumu lusuh banget. Kalau sampai dilihat rekan kerjaku, aku bakalan malu banget. Vivi, hari ini ulang tahun kedua hubungan kita. Aku sudah beli tiket bioskop dan pesan restoran. Aku mau kasih kamu kejutan. Vivi, dia siapa? Aku Dia ini temanku. pacarnya. Bunga yang kamu bawa itu nggak sampai 100.000 kan? Orang kayak kamu ini masih berani ngejar cewek. Pulang cuci muka lalu tidur. Jangan cari aku lagi. Vivi, sekarang aku gak punya apa-apa. Tapi begitu lulus aku akan cari kerja. Aku pasti berusaha memberimu masa depan yang bahagia. Berusaha. Emir, orang biasa sekeras apapun berusaha nggak bisa nembus kelas sosial. Ponsel dan tas-tas yang aku suka mampu kamu belikan. Untuk nonton film saja, kamu harus nunggu hari jadi. Dengan apa kamu bisa kasih aku kebahagiaan? Vivi, 100.000 ini buat mengganti uang bungamu. Mulai sekarang, jangan jadi pungguk yang merindukan bulan. Orang kayak kamu gak pantas punya cinta. Paham? kenapa ada mobil mewah parkir di depan rumahku? Ibu gak apa-apa? Nggak apa-apa. Ini pasti cucuku kan? Iya, benar. Cucu. Nah, aku kakekmu. Ibu, bukankah ibu bilang kalau kakek sudah lama meninggal? Nah, dia memang kakekmu. Dulu, kakekmu nggak setuju. Ibu mau bersama ayahmu. Jadi ibu kabur bersama ayahmu. Sejak saat itu, ibu putus kontak
dengan kakekmu. Ibu, nggak kusangka dulu ibu seorang pemberontak. Kakekmu ini Presidir Grup Hoodie, nak. Tujuannya datang kali ini mau membawamu kembali ke keluarga Rauf. Kamu mau? Apa? Grup Hoodie? Salim Rauf? Orang terkaya di 3 provinsi? Iya. Nah, selama ini kamu pasti hidup susah, sering kekurangan uang kan? Tenang saja, kakek akan kasih kamu uang. Di kartu ini ada 200 miliar. Pakai dulu saja. Kalau kurang, minta lagi ke kakek. Berapa banyak? Ambil saja. Segitu itu cuma recehan. Kakek punya banyak uang. Jangan terlalu dipikirkan. Kamu bisa tinggal dulu bersama ibumu. Bantu kakek mengurus bisnis di kota Dufin. Pelan-pelan saja mikirnya ya. Aku yang urus? Tapi aku masih kuliah. Lagi pula aku belum pernah berbisnis. Aku nggak bisa. Tapi aku masih kuliah. Lagi pula aku sama sekali belum pernah berbisnis. Itu bukan masalah. Bisnis di kota Dufin selama ini selalu stabil. Kakek juga akan memberimu asisten yang kompeten. Kamu bisa kuliah sambil belajar berbisnis. Dan lagi, uang hasil anak perusahaan kota Dufin bisa kau gunakan sesukamu. Orang yang gak punya uang, gak pantas punya cinta. Paham? Baiklah. Ini baru cucu kesayanganku. Begini, besok pagi pergilah ke anak perusahaan kota Dufin untuk menjabat presidir. Presidir datang. Kamu harus tampil dengan baik. Semangat, ya. Baik, Ayah. Aku juga nggak tahu orang seperti apa presidir baru ini. Tiba-tiba diterjunkan ke anak perusahaan kita. Dari yang aku tahu, kemungkinan besar dia adalah kerabat Pak Salim. Benarkah? Tentu saja benar. Pak Odi sendiri yang kasih tahu aku. Ayahnya kan CEO. Mana mungkin bohong. Vivi, kamu beneran sama Pak Odi? Kedepannya tolong lebih perhatikan kami. Gampang. Kok dia datang lagi? Emir, berhenti di situ. Hari ini aku punya urusan penting. Gak ada waktu main-main denganmu. Sebaiknya pergi dari sini. Kamu ngapain? Ini gedung Hoodie. Lepaskan anakku. Ayah, habisi dia. Mau membunuhku? Kamu itu gak memenuhi syarat. Aku gak memenuhi syarat. Lihat dirimu, nasibmu mengenaskan. Pria yang gak becus jagain pacarnya. Berani menantangku. Emir, meski kamu terus ganggu aku gak bakal balikan denganmu. Cepat pergi dari sini. Kamu pikir kamu pantas? Kamu? Pak Odi, cepat suruh orang buat usir dia. Kalau presidir baru lihat orang kayak gini bikin onar di depan kantor, pasti dia anggap manajemen kita buruk. Benar. Cepat panggil satpam. Nggak perlu panggil satpam. Karena akulah yang baru saja ditunjuk sebagai presidir. Yang benar. Mana mungkin. Apa? Kamu presidir yang mulai menjabat hari ini? Hah? Inilah lelucon paling lucu yang pernah ku dengar tahun ini. Hah? Kenapa nggak sekalian bilang kamu ini cucu kandungnya Salim? Emir, bisakah kamu jangan bikin aku malu di sini? Beraninya orang sepertimu mengaku-ngaku sebagai presidir grup Hoodie? Sebagai mantan pacarmu, aku benar-benar malu. Zaman sekarang, jujur pun gak ada yang percaya. Kamu... Itu mobil dinas Pak Salim. Cepat, presidir baru datang. Ayo, cepat. Ayo. Emir, presidir yang asli sudah datang. Aku mau lihat sampai kapan kamu bisa ngaku-ngaku. Bu Ivana,
Kok Anda datang sendiri? Mana presiden yang baru? Mana presiden yang baru? Harusnya sudah sampai. Kalian nggak lihat dia? Enggak, kami terus berjaga di pintu masuk. Yang datang. Siapa sih? Bu Ivana, Anda sedang lihat apa? Bukan apa-apa. Mungkin presiden yang baru sudah ke ruangannya. Semuanya bubar saja. Bubar. Presdir nggak mau menemui semua orang. Nanti juga ketemu. Semuanya bubar, kembali bekerja. Mana Emir? Mungkin dia tahu kedoknya terbongkar, makanya kabur duluan. Kali ini dia beruntung. Kalau sampai ketemu lagi, akan kupatahkan kakinya. Sudah miskin, masih nggak punya harga diri. Dulu aku benar-benar buta. Pak Emir, kenapa tadi Anda nggak mau ketemu semua orang? Bukankah begini lebih seru? Bisa lihat jelas sifat asli semua orang. Yang penting Anda senang. Bantu aku selidiki dengan tuntas. Apa yang dilakukan Odi dan Seno di perusahaan selama ini. Jangan lewatkan satu petunjuk pun. Baik, Pak. Aduh, jangan nangis. Hapus air matamu. Dia kenapa? Emir, akhirnya kamu balik juga. Tapi, kayaknya kita juga nggak lulus. Kenapa? Ini semua karena si Andre. Tadi pagi, waktu Joanna antar tugas kelompok, dia kasih kode ke Joanna untuk menemuinya nanti malam. Ini salahku sudah libatkan kalian. Apa hubungannya denganmu? Aku udah lama dengar kelakuan si Andre. Dia manfaatin SKS buat ngerayu mahasiswi. Nggak nyangka itu benar. Terus sekarang, kamu punya solusi nggak? Nggak masalah kita berdua nggak lulus. Paling juga ngulang. Tapi Joanna sudah susah payah dapat rekomendasi S2. Kalau sampai nggak lulus, dia bakalan tamat. Kalian berdua, tunggu kabar dariku di sini. Emir, kamu jangan gegabah. Andre punya koneksi. Jatah rekomendasi S2 ku kalau hilang ya sudah. Kalau kamu bikin dia marah, kamu bisa dikeluarin dari kampus. Tenang aja, aku nggak bakal kenapa-napa. Kamu, ada perlu apa? Pak, aku mau nyumbang dana buat kampus. Nah, kami hargai niat baikmu ini. Bagaimanapun, kampus kita nggak kekurangan sumbangan yang cuma puluhan atau ratusan ribu itu. Simpan saja untuk dirimu sendiri. Pak, yang mau kusumbangkan bukan puluhan ataupun ratusan ribu. Tapi 20 miliar. Kamu bilang mau nyumbang berapa? Apa? Kamu mau nyumbang berapa? 20 miliar. Nah, kamu nggak lagi bercanda kan? Kamu nyumbang 20 miliar. Pak, cepat kirimkan nomor rekening keuangan kampus. Aku transfer uangnya sekarang. Itu nomornya. Pak, sekarang silakan hubungi bagian keuangan untuk konfirmasi. Apakah ada donasi 20 miliar yang masuk? Halo? Pak Rektor, kami baru saja terima donasi 20 miliar. Aku mengerti. Donaturnya ada di depanku. Nah, silakan duduk. Biar ku buatkan teh.
Tapi Pak, 20 miliar ini bukan sumbangan gratis. Aku punya 2 permintaan. Katakan saja. Pertama, aku akan sangat sibuk ke depannya, melewatkan beberapa mata kuliah. Aku harap pihak kampus nggak permasalahkan absensiku. Tentu saja, kalau kampus membutuhkan dana lagi, dengan senang hati aku akan membantu. Hahaha. Mana mungkin itu disebut bolos? Bukankah kamu sudah izin padaku? Dan kedua, aku minta pihak kampus untuk mengeluarkan Andre. Dia sudah lama manfaatkan jabatannya untuk melecehkan mahasiswi. Orang seperti itu gak pantas ada di kampus. Ada kejadian seperti itu. Akan segera kuurus. Terima kasih banyak Pak Rektor. Aku masih ada urusan, aku pergi dulu. Nah, kalau nanti ada apa-apa, hubungi aku kapan saja. Emir, aku sama sekali gak nyangka yang dikeluarkan malah Andre. Tuhan itu memang adil ya. Mungkin. Ayo pergi, kita rayakan hari ini. Kita sepakat. Aku yang traktir. Wah, Emir, kita nggak salah tempat kan? Nggak salah, memang di sini. Ayo masuk. Emir, kita nggak bisa masuk. Meski hari ini kamu menjualku, aku tetap nggak mampu traktir. Aku nggak minta kamu traktir. Aku yang bayar. Bilang dong dari tadi. Aku masuk duluan buat pesan. Ayo. Emir, gimana kalau kita pergi ke kuliner jalanan di luar kampus? Di sini kelihatan mahal banget. Nggak apa-apa. Aku punya uang. Resto besar, rasanya memang beda. Sudah kenyang belum? Kenyang. Tagihannya? Totalnya 57.800.000. Bayarnya tunai atau kartu? Kartu. Bisa bayar lewat ponsel? Tentu saja. Ada apa, Pak? Ponselku dan ATM-ku hilang. Tunggu sebentar, aku minta temanku buat bayar. Berikan ponselmu. Hah? Ayo cepat. Jangan percaya mereka. Dia cuma mahasiswa miskin. Begitu kamu pergi, mereka pasti kabur dan gak bayar. Pak Odi, Anda kenal mereka? Tentu saja. Mereka cuma sekelompok orang yang gak mampu bayar. Cepat lapor polisi. Mereka gak bakal sanggup bayar makanan ini. Aku akan lapor sekarang. Kamu ngapain? Kamu kira dengan merampas ponsel pelayan masalah akan selesai? Aku masih punya ponsel. Pakai punyaku. Terima kasih Pak Odi. Jangan lapor polisi. Kami akan lunasi tagihannya. Adik kecil, kamu ditipu sama dia ya? Hah, panggil aku kakak baik. Dan bagian tagihanmu akan kubayarkan. Hah? Aku cuma punya 400.000. Sisanya bisa dicicil gak? Aku bisa jaminkan KTP dan kartu mahasiswaku. Aku janji, pasti akan kubayar. Aku punya 40.000. Vivi, kamu lihat itu. Zaman sekarang masih ada orang yang cuma punya 40.000 di kantong tapi berani makan di restoran bintang 5 dan bahkan mau nyicil. Kedepannya kamu jauhi orang-orang kayak gitu. Jangan sampai ikutan jadi kayak mereka. Pak Odi, dulu aku memang buta. Sekarang berkat kamu aku sembuh. Aku sama dia sudah lama putus. Kamu, berlututlah. Jilat sepatuku sampai bersih. Dan makanan hari ini, aku yang traktir. Kok kamu bisa menghina orang kayak gini? Benar. Menghina? Adik kecil, kalau kamu lebih kaya dariku, kamu juga boleh menghina aku pakai uang. Kamu? Nggak apa-apa. Biar aku yang urus ini. Tadi kamu sendiri yang bilang kan, asal lebih kaya darimu, aku boleh menghinamu sesuka hati. Benar kan? Tentu saja. Tapi, emang kamu punya uang? Kalau begitu aku kasih 400 juta. Hah.
jilat sol sepatuku sampai bersih. 400 juta. Bayar dulu tagihan meja ini yang jumlahnya 40 juta. Pak manajer, pas banget kamu tiba. Ada orang makan di sini tapi nggak bayar. Cepat lapor polisi dan tangkap mereka. Halo, tagihan kalian sudah dibayar. Ini ponsel Anda. Terima kasih. Nggak perlu sungkan. Kali ini kami nggak melayani dengan baik. Lain kali kalau Anda datang, langsung hubungi saya. Saya sendiri yang akan melayani Anda. Ah, kamu sudah gila ya? Lihat yang benar siapa mereka ini. Kamu bahkan belum pernah melayaniku sendiri. Pak Odi, menurutku yang nggak tahu identitas tamu terhormat ini, itu kamu. Memangnya dia itu siapa? Dia itu hanyalah seorang mahasiswa kan? Transfer masuk 400 juta. 400 juta sudah masuk ke rekeningmu. Beneran 400 juta? Sekarang, bisakah jilat sol sepatuku sampai bersih? Dari mana dapat uang sebanyak itu? Pasti kamu ngutang kan? Kamu mau ingkar ya? Aku itu cuma bicara jujur. Coba jelaskan dulu. Dari mana asal uangmu? Pak Odi, orang di depanmu ini cucu kandung Pak Salim. Dia adalah orang terkaya di 3 provinsi. Cepat-cepat, Tuan Muda dan Nyonya Muda kecelakaan mobil. Cepat selamatkan. Bu Junita, Tuan Muda kecelakaan dan mengucurkan banyak darah. Darahnya juga sangat langka. Persediaan darah kami tak cukup. Persediaan darahnya tidak cukup. Kalau begitu ambil saja darah bocah itu untuk cucuku. Mereka itu kembar, golongan darahnya sama. Gadis itu juga terluka, juga mengucurkan banyak darah. Kalau ambil darahnya lagi untuk Lintar, takutnya bisa. Tak perlu pedulikan nyawanya. Ambil saja, ambil darahnya. Lakukan apapun untuk selamatkan nyawa cucuku. Kalau dia selamat, aku akan naikkan jabatanmu. Kalau tak selamat, aku mau nyawamu. Iya, baiklah. Bu Yunita, nyawa Lintar sudah diselamatkan. Gadis ini telah kehilangan banyak darah. Hidupnya mungkin tidak bisa dipertahankan. Kalau tak bisa dipertahankan, bawa saja pergi. Dan buang yang jauh. Lisa! Lisa! Ibu, Lisa adalah putriku. Juga keturunan keluarga Lianto. Kenapa ibu tega mengambil darahnya? Diam! Yang terpenting selamatkan Lintar cucuku. Semua ini salahmu. Lahirkan 3 putri dan hanya 1 putra. Dia hanya satu-satunya cucuku. Kalau tak selamatkan dia, siapa lagi? Tapi... Tidak ada tapi. Aku yang berkuasa di keluarga ini. Darah bocah itu sudah diambil. Tidak ada gunanya. Kau debat di sini. Di mana Lisa? Aku tanya, di mana Lisa? Bicaralah, di mana Lisa? Maaf. Aku tak dapat pertahankan dia. Bos, tolong minuman termurahnya.
Nona Lisa, kalung ini diberi Nyonya untuk kalian 4 bersaudara. Kalau kau bisa hidup, ambillah kalung ini. Mungkin nanti bisa bertemu kembali dengan Nyonya. Anak siapa ini? Anak siapa ini? Kenapa tubuh anak ini begitu dingin? Dokter. Dokter. Agus, saat itu kau yang bawa semua untuk bekerja di grup Lianto. Aku sudah selesai mengerjakannya, sudah 3 bulan. Mana bayarannya? Agus, putrimu Ratna lulus kuliah dan bekerja di grup Lianto. Kau tidak ambil uang kita untuk menyenangkan grup Lianto, kan? Kalian jangan sembarangan bicara ya. Ini tak ada hubungannya dengan putriku. Ini, bukannya aku ini kerja di grup Lianto karena butuh uang. Kalian juga tahu, grup Lianto bukan hanya tak beri aku uang, tapi juga memukulku. Di kepalaku masih ada darahnya. Aku tidak peduli. Kau yang suruh kami kerja. Cepat beri uangnya. Ayahku butuh uang untuk ke rumah sakit. Benar, Agus. Anakku juga mau bayar uang sekolah. Kalau tidak beri uangnya, anakku tidak bisa sekolah. Gimana kalau kalian beri aku waktu 3 hari? Aku pasti akan berikan uangnya kepada kalian. Kalau sampai saat itu uangnya masih belum ada padaku, aku akan jual darahku untuk kalian. Celaka Pak Agus. Putrimu dipukul orang. Apa? Ratna dipukul. Ratna mewakilimu meminta bayaran. Itu membuat Pak Lintar marah. Membuat kekacauan. Cepat tolong dia. Putriku, di mana kau? Ibu merindukanmu. Bu Monica? Bu Monica? Ada kabar mengenai Lisa? Bukan, ada masalah pada Pak Lintar. Pak Lintar bertengkar dengan putri petugas kebersihan. Apa? Memukul anakku? Siapa yang begitu berani memukul anakku? Ratna! Ratna! Ayah! Kenapa kalian ganggu putriku? Petugas kebersihan juga datang. Bagus. Ayah dan anak telah bersama sekarang. Memukul putriku hingga seperti ini. Aku akan bertarung denganmu! Ayah! Lepaskan! Ratna, ada begitu banyak pekerja. Kusarankan kau patuhlah sedikit. Minta maaflah pada Pak Lintar. Kalau enggak, hanya akan berakibat buruk. Aku hanya mau mewakili ayahku. Ambil gaji 14 juta. Aku tak sengaja menginjaknya. Lalu dia menendangku, bahkan menamparku. Luka di tangannya itu karena dirinya sendiri. Tak ada hubungannya denganku. Lagi pula aku sudah minta maaf padanya. Tapi dia masih ingin aku berlutut. Kenapa? Kenapa kau begitu? Kenapa begitu ingin menganiaya orang? Karena dia adalah anakku. Anak ketiga keluarga Lianto. Ibu, kenapa kau datang? Anakku diganggu orang, tentu saja aku datang. Apa kau terluka? Ayo minta maaf pada putraku. Cepat lakukan. Aku tak salah. Yang salah itu putramu. Benar. Kesalahanmu adalah lahir di keluarga miskin. Karena kau miskin dan rendahan tapi masih menyinggung anakku. Kalau hari ini kau tidak berlutut dan minta maaf, jangankan gaji ayahmu. Gajimu juga tidak akan diberikan. Mulai hari ini, kau dan ayahmu jangan harap bisa bertahan di kota Yoria. Bu, kenapa kau begini? Bu, jangan pecat Ratna. Karena Ratna telah menyinggung Pak Lintar. Aku berlutut minta maaf mewakilinya ya. Aku tidak tertarik bicara dengan orang rendahan seperti kalian yang banyak omong. Waktuku sangat berharga. Ku minta kau berlutut. Ayo berlutut. Aku pegang dia. Dan buat dia bersujud minta maaf pada putraku. Lepaskan putriku. Ayah, lepaskan. Lepaskan. Aku minta maaf. Aku wakili putriku minta maaf. Kumohon lepaskanlah dia. Apa kau lihat jendela itu? Lompatlah dari sini dan akan kulepaskan putrimu. Aku juga akan memberimu 140 juta. Lompatlah, hanya lantai 3. Tidak akan mati. Jangan ayah. Aku akan berlutut. Aku bersedia berlutut pada kalian. Tolong jangan paksa ayahku.
Kalau kau tidak lompat, aku akan menuntut putrimu untuk cedera yang disengaja dan jebloskan dia ke penjara. Kau juga tidak mau putri kesayanganmu ini yang begitu mudah masuk penjara, kan? Jangan. Aku akan lompat. Aku akan lompat. Jangan. Ayah. Ayah. Jangan. Lompatlah. Kenapa kau tidak lompat? Apa yang kau tunggu? Bu, Pak Lintar, kalian harus menepati janji. Setelah aku lompat, lepaskanlah putriku. Lintar. Ayah! Ayah! Ayah, ayah, kau baik-baik saja. Orang tua, hidupmu cukup keras, masih tidak mati juga. Bu, Pak Lintar, aku sudah melompat. Kalian, bisakah lepaskan putriku dan berikan bayarannya padaku? Bayaran? Kau hancurkan mobil belasan triliunku yang mewah. Kaulah yang harusnya membayarku. Jelas-jelas kau menendang ayah hingga jatuh. Ayahku tak sengaja. Kenapa kau menindas orang seperti ini? Kenapa memangnya kalau aku tindas kalian? Ku beri kalian waktu 3 hari. Kompensasi biaya perbaikan mobilku 200 juta. Kalau enggak, aku akan buat kau mendekam di penjara. Kumohon, jangan jebloskan ayahku ke penjara. Aku bisa kerja untukmu dan mendapat uang untuk mobilnya. Usir kedua orang ini. Jangan sampai mengotori kantorku. Kumohon padamu, jangan seperti ini. Ayah. 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 Penyakitmu semakin parah. Tadi juga terjatuh dari atas. Ayo kita periksa ke rumah sakit. Ratna, ayah tak apa. Hanya jatuh dan mengeluarkan batuk ini. Tak perlu pergi ke rumah sakit dan buang-buang uangmu. Tapi... Sudah cukup. Ayo kita pulang. Masih ada yang mau kuberi padamu. Ayo. Ayah. Ayo. Kurasa hidupku takkan lama lagi. Sepertinya sudah saatnya beritahu ini ke Ratna. Ayah. Ratna, kau sudah tumbuh besar. Ada hal yang harus kuberitahu padamu. Sebenarnya, kau adalah putri yang aku adopsi 18 tahun lalu. Saat itu, kau diletakkan di gerobakku dan kehilangan banyak darah. Pada saat terakhir, aku bawa kau ke rumah sakit untuk diperiksa. Ternyata golongan darah kita adalah RH negatif. Aku transfusi darah agar kau tetap hidup. Ayah, jangan bercanda. Gimana mungkin aku bukan putrimu? Kau sungguh putri angkatku. Di dalam kotak ini ada sebuah kalung giok. Kata di atasnya, sepertinya tanda dari keluargamu. Juga ada selembar foto. Saat aku mengadopsimu, baru difoto. Kau ambillah. Nanti, dengan foto dan kalung ini, bisa bersatu kembali dengan orang tuamu. Enggak. Ayah, aku ini putrimu. Keluargaku hanya ayah. Dasar bodoh. Saat ayah kandungmu membuangmu,
Mereka juga tak punya pilihan. Kau boleh cari mereka dan tanyakan. Juga, beberapa tahun ini kau hanya menderita bersamaku. Tak makan enak, tak berpakaian bagus. Bahkan membuatmu lelah karena menggantikanku kerja, dipukuli orang. Ratna, besok ulang tahunmu. Ini adalah gaun merah yang kutabung. Sebagai hadiah ulang tahunmu. Anggap saja kali ini kulakukan tugasku sebagai ayahmu. Ayah, aku tak mau berpisah darimu. Kau adalah ayahku. Kalian bertiga sudah dewasa. Sudah saatnya mengurusi perusahaan. Besok malam aku akan mengadakan acara ulang tahun ke-20 perusahaan di atap perusahaan. Nanti aku akan umumkan ke seluruh karyawan kalau kalian bertiga masing-masing akan menjadi manajer cabang. Setelah 3 tahun, siapa yang bagus akan menggantikan posisiku. Tenang saja ibu, aku tidak akan mengecewakanmu. Aku akan berusaha mencontohi ibu menjadi ratu bisnis di kota Yoria. Kalau begitu, aku akan pakai uang dengan lebih bijak. Bagus sekali. Ketika anak kita sekarang sudah dewasa, sungguh berita baik. Hari ini, pantas buka sebotol anggur untuk merayakannya. Ayah, apa ayah sudah lupa? Lisa alergi pada alkohol. Meski dia sudah tidak ada, di rumah tidak pernah minum alkohol lagi. Saat itu adik paling pintar. Kalau dia masih ada, pasti akan jadi kandidat terbaik untuk mewarisi grup Lianto. Saat itu kau yang menolong nyawaku. Kalau bisa, aku bersedia berikan nyawaku untukmu. Kali ini kerjamu bagus. Teruskan kerja kerasmu. Ayah, gimana kalau kita pergi saja? Pak Lintar itu bukannya suka menganiaya orang. Apa kau bisa dapat uangnya? Tak apa, Ratna. Pak Lintar yang panggil aku datang. Lagi pula, uang 140 juta bagi keluarga Lianto hanyalah uang kecil. Dengan situasi hari ini, dia pasti akan memberiku. Ayo. Hei, bukannya dia Ratna? Apa berpakaian cantik datang ke pesta karena mau menggoda pria? Kenapa Ratna dan ayahnya yang pembersih itu datang di pesta yang semewah ini? Sungguh sial. Bukannya mereka sudah menyinggung Pak Lintar? Beraninya masih datang ke sini. Aku yang mengundang pembersih ini datang. Pak Lintar, ini tanda kecil untuk apresiasi dari kami. Aku bisa melihatnya. Apa ini buah busuk? Kami bahkan segan untuk memakan buah-buahan ini. Kau malah... Apa katamu? Jangan begini. Pak Lintar, uang 140 jutaku. 140 juta? Kenapa 140 juta? Aku undang kalian datang untuk mengkompensasi biaya perbaikan mobilku 200 juta. Lihat baik-baik. Faktur perbaikan mobil 340 juta. Kurangi 140 juta dari gajimu, kau masih utang 200 juta padaku. Kau tak boleh menindas kami begini. Tak bisa begini. Itu, Pak Lintar, begini. Aku akan bayar 340 juta ini. Tapi, bayarlah dulu 140 juta padaku. Uang ini akan kubayarkan bertahap nanti. Terutama para pekerja itu. Mereka butuh uang ini untuk operasi lansia. Yang lain butuh uang ini untuk biaya sekolah anak. Selama Anda berkenan, bisakah bayar 140 jutanya dulu? Begitu baik. Lihatlah dirimu.
Kau sendiri pincang dan tidak bisa jalan baik. Gimana bayar 340 jutaku? Jangan cemas, Pak Lintar. Aku pasti akan kembalikan uang ini. Kalau tak bayar dalam setahun, aku jual ginjal dan darahku untuk gantinya. Jual ginjal dan darah. Kenapa pilih jalan sulit? Gimana kalau ku beri solusinya? Malam ini kau berikan semangat untukku. Kalau suasana hatiku baik, aku akan berikan 140 juta itu untukmu. Ayah, jangan dengarkan dia. Niatnya pasti tidak baik. Tenang saja, aku tidak akan menyuruhnya lompat. Tidak ada yang bahaya. Di hadapan begitu banyak orang, mana mungkin aku tidak tepati perkataanku? Kalau begitu, Pak Lintar, apa yang kau mau kulakukan? Mudah. Berlutut dan merangkaklah di bawah kakiku. Lewati sekali, akan kuberi kau 20 juta. Gimana? Ayo lewati. 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 Ayo lewati. Lewati. Cepat, ayo lewati. Ayo. Kenapa kau begitu mempermalukan kami? Uang. Selama bisa dapatkan uangnya, aku bisa berikan penduduk desa. Dan bisa juga beri sedikit untuk Ratna. Baik. Akan ku lewati. Ayah, jangan lewati. Jangan. Ratna, tak apa. 20 juta sekali. Hanya perlu 7 kali. Sangat sederhana. Sangat mudah. Ayo, cepat lewati. Tunggu apa lagi? Cepat lewati, cepatlah. Ayah, jangan lewati. Kita tak perlu uangnya. Jangan, Ayah. Ayah. Bangunlah. Cepat bangun. Lepaskan aku. Ayah. Ayah. Cepat. Lewati. Cepat. Ayo, 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 ayo. Ayo lewati. Ayah. Ayo cepat. Ayo lewati. Cepat lewati. Lihat dia. Lihat dia. Teruskan lewati. 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 Pak Lintar, totalnya 7 kali. Aku sudah selesai. Sekarang, bisakah kau beri aku uangnya? Uangnya bisa kuberikan padamu, tapi kau hanya bisa berlutut dan pakai mulutmu masukkan ke mangkuk. Baru boleh bawa pergi. Aku akan memberimu uang sialan itu. Kau mudah marah. Ayah. Dasar buta. Apa kau tahu acara apa ini? Hah? Dasar penyakitan, beraninya kau nodai acara ini. Cari mati! Jangan pukul ayahku! Ayah! Ayah! Kita pergi ke rumah sakit. Ayo. Jalan, beraninya kau dorong Lintar. Apa kau bosan hidup? Masih berani melawan? Satpam, tarik dia ke sini. Bawa dia kemari. Kalian mau apa? Lepaskan aku! Jangan sakiti putriku! Ayah! 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 Cinta ayah dan putrinya, ha? Akan kupenuhi cinta kalian. Kumohon! Kumohon! Kumohon lepaskan kami! Bukannya kalian mau uang? Botol ini seharga 20 juta. Aku akan berikan kalian uang hari ini. Biarkan kalian merasakan aroma uang. Ayah! Pak Lintar, jangan! Kalau mau memukul dan menghukum, padaku saja! Ratna alergi pada alkohol! Mohon lepaskan Ratna. Ini bisa membahayakan nyawanya. Mengancam nyawanya? Aku mau lihat apa bagaimana botol ini bisa membahayakan nyawanya.